karena pembahasan kita tentang keutamaan bulan Muharram, makalah yang saya tulis itu sebetulnya makalah dengan bahasa yang sangat sederhana. Dibaca insya Allah langsung paham tanpa penjelasan lebih detail. Tapi tidak apa-apa, kita singkat-singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kenapa bulan-bulan dalam Islam punya nama masing-masing dan nama khusus? Kenapa dinamakan Muharram? Kenapa dinamakan Safar? Kenapa dinamakan Rabiul Awal? Kenapa dinamakan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir? Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semua penamaan itu ada sebab dan asal muasalnya. Nah, Muharram kenapa? Muharram itu dari kata hurum atau haramun yang artinya suci, atau bisa juga haramun yang artinya haram. Apa maksudnya? Bulan Muharram itu satu bulan yang suci, dua bulan yang diharamkan untuk dipakai membunuh pada bulan itu. Orang Arab dulu Pak, nyawa manusia itu murah buat mereka. Nggak suka penggal, beda dikit penggal. Untung aja orang Arab kagak ada di Indonesia sekarang. Lah kalau beda pilihan politik berantem, penggal. Lagi kalau calon presidennya ada 3 ya, penggal-penggalan itu. Tapi alhamdulillah. Jadi bulan Muharram dinamakan Muharram karena bulan itu satu dilarang membunuh. Yang kedua, bulan itu bulan yang suci. Kalau suci ya mas iya, bulan suci dipakai untuk membunuh, berperang dan lain sebagainya. Itu sebab penamaan bulan menjadi bulan Muharram. Yang kedua pertanyaan, di bulan Muharram ini ada kejadian-kejadian apa? Ada peristiwa penting apa yang terjadi pada bulan Muharram? Itu di makalah di sebaliknya, terus sebaliknya halaman ke-3. Jadi pada bulan Muharram yang pertama, Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam taubat gara-gara apa? Gara-gara makan buah khuldi. Diterimanya taubat Nabi Adam. Nabi Adam setelah makan buah khuldi minta ampun sama Allah, itu prosesnya panjang. Enggak langsung taubat. Kenapa? Karena Nabi Adam belum pernah diajarin Allah caranya taubat dari dosa. Beliau tinggal di surga, hidup taat, maka nggak ada ilmu pelajaran gimana caranya minta maaf dari kesalahan yang diperbuat. Karena nggak tahu cara minta maaf, Nabi Adam muter-muter keliling surga, mikir bingung gimana caranya. Sampai hampir putus asa, Nabi Adam diri di depan pintu surga, nengok Nabi Adam ke atas, ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di atas pintu surga udah ada nama Nabi Muhammad, padahal penciptaan yang terjadi saat itu hanya penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kan di hadis itu dikatakan awalu khalqin qabla al-asya nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan segalanya,
Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penciptaan nur Nabi Muhammad itu prosesnya juga panjang. Dalam ilmu tasawuf dikenal dengan sebutan proses pertama nurul qasam, proses kedua nurul jalal, proses ketiga nurul jamal, proses keempat nur baya putih, sampai akhirnya proses kelima nur Muhammad. Jangan kita bahas ini, kalau kita bahas nanti pusing banget. Nur qasam, nur jalal, nur jamal, nur baya putih, nur Muhammad, apa itu? Tapi yang jelas Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam diri depan pintu surga, Nabi Adam melihat ada nama Nabi Muhammad. Disitulah wa alhamallahu li Adam. Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam. Noh, kalau mau minta ampun sama saya, tuh sebut nama itu, jadikan itu wasilah pengampunan atas dosamu. Kalau kita minta sesuatu dengan menyebut nama orang, namanya apa istilahnya Pak? Di Islam tawassul. Menjadikan seseorang atau nama orang wasilah terhadap hajat kita, di Islam namanya tawassul. Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai penyalur wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad. Allah sudah bertawassul. Apa? Menjadikan malaikat Jibril wasilah untuk turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Bisa nggak Allah menurunkan wahyu langsung? Kenapa lewat Jibril? Allah mau ngajarin ada satu ilmu namanya wasilah. Di Quran juga ada ayat wa batahu ilaihil wasilah. Kalau mau cepat ke satu tempat, pakai orang yang tahu jalan. Nyambung maksud saya? Bapak ibu umpama hidup di zaman Nabi Muhammad, dulu belum ada Google Map, belum ada Waze. Rasulullah aja berangkat ke Madinah butuh penunjuk jalan. Bisa nggak Rasul nanya sama malaikat Jibril jalan ke Madinah? Bisa aja langsung. Tapi Rasul ingin ngajarin kepada kita segala sesuatu, kalau mau cepat sampai butuh yang namanya wasilah. Nabi Muhammad jadikan orang yang tahu jalan ke Mekah, ada ke Madinah, maka Rasul jadikan dia penunjuk jalan sebagai wasilah. Allah jadikan malaikat Jibril penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai wasilah. Kemudian, setelah Nabi Adam dapat ilham bahwa ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah, tidak mungkin kalau ada nama yang bersanding dengan nama Allah, melainkan orang itu penting di sisi Allah. Kan dalam hal wahyu, malaikat Jibril selalu disebut. Kan dalam hadis qudsi tentang turunnya wahyu, malaikat Jibril selalu disebut. Waktu Nabi Muhammad di gua, Iqra katanya kan, ma'ana biqari kata Nabi. Siapa yang ngomong itu? Malaikat Jibril. Faghattani, bahkan malaikat Jibril sampai ngekep Nabi. Artinya pembahasan wahyu, malaikat Jibril selalu disebut. Kenapa? Karena kedekatan malaikat Jibril dengan Allah dalam urusan turunnya wahyu. Kemudian, jika di atas pintu surga ada nama yang dekat dengan nama Allah, berarti itu menjadi tanda orang ini sangat dekat hubungannya dengan Allah. Karena sangat dekat hubungannya dengan Allah, Nabi Adam dapat ilham oleh Allah untuk memohon pengampunan dari Allah
pakai jalur nama yang ada di sebelah nama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Adam minta ampun gara-gara makan buah khuldi ke Allah dengan cara menjadikan nama Muhammad sebagai wasilah permohonan ampun kepada Allah. Bahasanya itu di hadis, ya Allah, tidak mungkin ada nama yang bersanding dengan namamu melainkan orang itu mulia di sisimu. Maka ampunkan dosaku dengan nama orang yang bersanding dengan namamu. Ini namanya apa kalau di Islam? Wasilah. Berarti kalau tawassul, sejarah tawassul, kelakuan tawassul sudah ada dari kapan? Dari zaman Nabi Adam, Pak. Setan aja, setan, iblis itu pernah mau tobat belum ke Allah? Sering banget. Iblis itu pembangkang, tapi sering banget pengen tobat karena dia capek sama dunia. Kita aja manusia demen banget sama iblis aja capek, Pak. Ketika iblis diturunkan oleh Allah, kena dia ar-rajim, dikutuk oleh Allah, turun dia ke bumi. Ketika turun ke bumi, iblis gak kuat dengan kondisi bumi yang gak enak buat mereka. Ya iyalah, orang mereka dulu tinggalnya di surga. Ngomonglah sama Nabi Adam, wahai Adam, tolong dong jadi wasilah saya. Bilang ke Tuhanmu, qul li rabbik, bahwa aku mau bertobat. Kata siapa? Iblis. Makanya agak lucu saya ketika ada orang manusia bikin dosa malas banget tobat. Setan aja iblis, seiblis-iblisnya iblis masih ada rasa pengen tobat. Ketika iblis pengen tobat, Nabi Adam jadi wasilah ke Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, tuh si iblis kayaknya udah capek sama dunia, mau tobat. Apa jawaban Allah? Baik wahai Adam. Cepat kan jadinya. Iblis kalau ngomong langsung ke Allah bisa? Belum tentu. Butuh yang namanya orang dalam ceritanya nih. Orang dalamnya Allah saat itu Nabi Adam alaihissalam. Ditektokin sama Nabi Adam, ngomong sama Allah. Allah bilang, wahai baik Adam, aku akan ampunkan dosa iblis asalkan dia mau sujud kepadamu. Tetap syarat Allah untuk menghilangkan kesombongan iblis, gua akan ampunin dosa lo, yang penting lo mau sujud sama Allah. Iblis karena udah kadung sombong, kagak mau juga sujud. Ini kalau iblis saat itu mau aja sujud, gak ada yang godain kita, Pak, salah. Mau aja dia sujud itu saat itu. Kita gak punya musuh. Iblis jadi sahabat kali sama kita, sholat bareng kali. Bisa jadi haji sama dia kita jalan. Cuman gara-gara sombong tadi, akhirnya iblis bukan jadi teman, jadi musuh. Nah, Nabi Adam jadiin Nabi Muhammad wasilah pengampunan. Di bulan Muharram Allah ampuni Nabi Adam. Jadi Bapak, kalau mau cepat sampai ke Tuhan, sampai ke Allah, ya saya udah sering banget nyampein. Umpama Pak Ibnu bos Pertamina, perusahaan besar, kita minta proposal nih. Orang yang dekat Pak Ibnu kan Pak Haniman, Pak Bayril. Lewat beliau masuk ke Pak Ibnu, gak bisa ujuk-ujuk datang ke protokol, saya mau ketemu Pak Ibnu minta proposal. Susah jempolnya. Datengin Pak Haniman, datengin Pak. Nah orang dalam Pak Ibnu semua udah di jempol proposalnya pasti cepat. Atau datengin Ustaz Hamdi yang diem-diem ternyata orang dalam juga. Begitu. Ke Allah juga seperti itu. Kalau tidak bisa, bukan nggak boleh sendiri, boleh. Doa langsung ke Allah boleh nggak? Boleh. Cuman kita paham bahwa jalur orang dalam lebih
Lebih canggih Pak. Bapak daftar PNS nggak ada orang dalam. Coba aja. Daftar kantor nggak ada orang dalam. Coba dah. Baik, itu yang pertama. Ini bahasa saya bahasa sederhana logika saja Pak. Bahwa Nabi Muhammad bisa jadi wasilah. Baca doanya bagaimana? Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya bertawasul menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Tolong kabulkan hajat saya. Ya Allah, atas nama kecintaanmu kepada Muhammad, atas tingginya cintamu kepada Rasulmu Muhammad, kabulkan segala hajat. Ya Allah, dengan wasilah, kalau nggak mau jadi Nabi Muhammad wasilah, jadiin nama-nama Allah wasilah. Ya Allah, dalam Asmaul Husna Engkau punya sifat Ar-Rahman, Engkau juga punya sifat Ar-Rahim. Dengan Rahmanmu dan dengan Rahimmu kabulkan hajat. Biasanya kalau di Mesir itu doanya Allahumma inni atawassalu bi asma'ikal husna. Wah, semuanya dibawa. Orang Mesir curang. Karena tahu ilmunya dipakai semua model. Ya Allah, aku bertawasul dengan semua Asmaul Husna. Canggih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar. Oh, semua Asmaul Husna. Dia cepat jebol doa dan kabulnya cepat. Jadi itu yang pertama. Nabi Adam diterima tobat oleh Allah itu pada bulan Muharram. Dan proses terjadinya taubat Adam lewat jalur tawassul. Jadi kalau ada orang bilang tawassul haram, tawassul kafir, tawassul minta kepada manusia, tidak ada. Kisahnya tawassul minta manusia. Nabi Adam jadi Nabi Muhammad wasilah pengampunan. Apakah saat itu Nabi Adam yakin Nabi Muhammad yang ngampuni? Nah, orang bahasanya ya Allah, atas nama yang bersanding dengan namamu, ampunkan dosaku. Yang jadi tujuan permohonan pengampunan tetap siapa? Allah. Yang jadi wasilah Nabi Muhammad. Orang yang tawasul, nggak ada satupun yang minta sama orang yang ditawasuli. Saya umpama tawasul kepada para aulia, orang-orang soleh. Tawasul kepada umpama siapa orang? Sayyidina Syekh Muhyiddin atau Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Atau orang soleh lain, Sayyidina Ibn Abbas, Balia bin Malkan. Siapa Balia bin Malkan? Pernah dengar? Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir nama panjangnya Abul Abbas Balia bin Malkan atau Mulkan. Biasanya kalau orang sering pernah ditemuin sama Nabi Khidir, itu beliau menarinya bukan Anal Khidir, saya Khidir bukan. Pasti beliau bilangnya saya Malkan atau Mulkan. Baik, Nabi Adam diterima taubat oleh Allah pada bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada bulan Muharram juga. Bukit Judi, bukan lagu ramai-ramai. Bukit Judi itu sekarang terkenal di Turki dengan sebutan Gunung Ararat. Gunung Ararat itu tempat kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh. Kok nggak salah saya pernah jelasin dari sini ya tentang Nabi Nuh alaihi salam? Belum ya? Lupa. Di penelitian, nama penelitinya Noah Ark apa gitu, minister dari Hong Kong, peneliti sisa-sisa peninggalan sejarah. Noah ini meneliti potongan kayu yang diduga potongan kayu ini adalah potongan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Diteliti sama mereka, dicek ke seluruh dunia tentang kualitas kayu kapal Nabi Nuh, untuk dicari tahu kayu ini kayu apa. Setelah diteliti,
peneliti Hong Kong ini datang ke Indonesia, ke Jawa. Datang ke Indonesia, ke Jawa, dikenalkan dia satu kayu yang disebut dengan nama kayu jati. Ketika diteliti kayu jati, orang Hong Kong ini kaget. Molekul, bentuk, ketahanan, warna yang dianggap kapal Nabi Nuh tadi 100% mirip dengan kayu jati di Jawa. 100% plak mirip. Di Quran juga kisah banjir Nabi Nuh itu pertama kali keluar, air itu keluar dari tanah, keluar dari bagian dapur. Di Quran ada istilah bacaannya at-tanur. Orang Jawa dulu bilang dapur tenur. Pernah dengar? Satu-satunya orang manusia yang punya dapur adalah manusia yang tinggal di daerah dominasi air. Kalau tidak didominasi air, maka orang itu akan tinggal nomaden. Apa nomaden? Pindah-pindah karena nggak ada sumber air. Satu-satunya daerah yang punya sumber air, daerah yang fihal juzur wal bihar, daerah yang banyak kepulauan dan dikelilingi oleh laut. Saya cek di peta, daerah mana yang banyak pulau dan banyak laut? Ternyata daerah Asia, terutama Asia Tenggara. Oh, Ustaz cocokologi, terserah ngomongnya apa. Mau cocokologi mau apa. Tapi ini penelitian orang Hong Kong, ditambah juga dengan kitab-kitab yang kita baca. Kesesuaian makna dan isi yang ada di Quran dan catatan sejarah. Kalau begitu, seandainya betul bahwa kapal Nabi Nuh alaihi salam adalah kayu jati, berarti cikal bakal penanaman kayu jati itu memang lahir dari cikal bakal Nabi Nuh alaihi salam. Karena apa? Nabi Nuh itu kan sudah dikasih wahyu sama Allah. Nabi Nuh hidup berapa tahun? 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Nabi Nuh hidup 950 tahun. Dapat wahyu dari Allah bahwa Allah akan menurunkan azab berupa banjir bandang. Maka Nabi Nuh alaihissalam ini nggak langsung Allah nurunin wahyu, Nabi Nuh bangun pohon, bangun kapal jadi air keluar, enggak. Prosesnya panjang Pak, 100 tahun lebih. Kalau ditakar kayu jati umur 100 tahun, kayak mana kencangnya Pak? Hah? Baja itu kalah Pak. Kalau kayu jati usia 100 tahun. Karena Nabi Adam dapat wahyu dari Allah, disuruh menanam satu pohon, yang dari pohon itu akan dibangun kapal. Kalau betul spekulasi begini, seandainya betul penelitian NOAA Hong Kong seperti itu dan dikomparasi dengan ayat Quran At-Tanur, saya sering merinding kalau begitu. Kenapa? Berarti Nabi Adam, Nabi Nuh nanam pohon jatinya di mana? Gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nanti kita dianggap gila, cocokologi. Tapi benar-benar cocok masalahnya. Bukan cocokologi. Bahkan pertanyaan saya yang ketiga, kalau tidak percaya Nabi Nuh ada di Indonesia, silahkan cari tahu kenapa tanah kita ini dapat gelar tanah Nusantara. Kalau yang sudah saya dapat, Nusantara itu asal muasalnya namanya Nuh Sana Antara atau Nuh Sanada. Tapi itu bocoran dikit aja. Silakan cari
sendiri. Orang Indonesia kalau nama sesusah itu kan malas dia. Emang kamu tinggal di mana? Tinggal di Nusantara. Panjang amat. Tinggal di mana? Nusantara. Lanjut. Tadi bilang gila saya mau sekolah. Selanjutnya, apa yang terjadi pada bulan Muharram? Bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Raja Namrud. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saya lupa ini ayat berapa. Nabi Ibrahim mau dicemplungin ke api. Cicak di bawah tempat api berkobar, niup-niup itu biar apinya makin gede. Kurang aja cicaknya. Saya kalau ngeliat cicak pengen bunuh aja boleh. Oh, calonnya Nabi dia pengen Nabi Adam kebakar di situ. Ada satu burungnya tuh kayak burung dara lah di kita. Itu ketika melihat Nabi Ibrahim dibakar, burung itu ngambil air tetesin pakai mulutnya supaya apinya padam. Minimal dari bentuk itu kan kita tahu dua hewan ini berpihak sama siapa. Dan dua hewan ini yang akan jadi wasilah sihir siapa? Cicak tuh wasilah sihir, betul. Burung dara itu jarang jadi wasilah sihir. Nabi Ibrahim selamat itu dicemplungin ke sana karena Allah berfirman kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin ente dan bikin Nabi Ibrahim selamat. Ayat ini di Indonesia ini saya tidak ngerti. Sihir itu banyak sekali di Indonesia, macam-macam model sihir. Salah satu model sihir namanya kiriman banaspati, santet yang jalurnya itu jalur api, Bang. Namanya banaspati. Cara kita melindungi diri, seandainya ada orang resek sama kita pakai jalur banaspati, baca ayat ini selesai masalah. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nanti cek aja, saya lupa ya. Tanya mau Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi itu apal Quran, ayat, surat, petak, adik hidayat, coba beliau. Itu selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Bedanya Nabi Yusuf sama pemerintah kita apa, Pak? Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu baru penjara. Bukan kata-kata saya, kata-kata almarhum Zainuddin. Nabi Yusuf, makanya kadang saya kalau lihat Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf yang mikir pemerintah kita. Aduh, Nabi Yusuf di penjara bukan karena kasus, tapi karena fitnah. Orang kita di penjara kebanyakan karena kasus. Yang di penjara aja dapat fasilitas handphone, laptop, kamar bagus, kasur spring bed canggih, ke kamar mandi ada showernya. Waduh, itu gak penjara, itu kos-kosan elit Mampang Perapatan 1. Selanjutnya Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus megalodon bahasa kita. Apa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau kita sedang terhimpit masalah nggak selesai, baca juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ayub alaihissalam datang banyak penyakit, disembuhkan oleh Allah penyakit kulitnya itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, dan tenggelamnya Fir'aun terjadi juga pada bulan Muharram. Sebetulnya banyak, tapi kalau kebanyakan waktu kita kurang.
dibaca saja sendiri, yang mana pada intinya itu kejadian penting yang terjadi pada bulan Muharram. Saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, bulan Muharram jangan dipakai fokus buat nyuci keris. Ya, lagi ramai itu Pak. Boleh nyuci keris bulan Muharram, nggak ada larangan. Cuci ya, mau nyuci keris mau bulan Muharram mau apa juga boleh sebetulnya kan. Saya pernah soalnya ada kakek-kakek, dia bilang dari Pandeglang katanya. Saya nggak kenal. Tiba-tiba dia datang ke rumah nganter keris, saya nggak tahu keris apa. Nah, abah titip keris ini. Nanti keris ini dirawat ya nak. Tiap Muharram dimandikan. Saya pusing. Mandiin keris gimana caranya? Kita aja mandi jarang. Keris masa kita mandiin? Akhirnya nggak saya terima keris. Itu adat, silakan, boleh. Mau cuci keris ya urusan yang punya keris. Tapi yang jelas bulan Muharram itu kita pakai buat banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah di bagian makalah yang terakhir itu apa yang kudu dilakukan pada bulan Muharram. Nah itu amalan-amalan sunnah pada bulan Muharram. Yang pertama, banyakin puasa sunnah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Mau puasa apa aja di bulan Muharram silakan. Senin Kamis, mau puasa Daud apa segala macam diperbolehkan. Kedua, baliknya lagi puasa Asyura. Puasa Asyura pada tanggal berapa? 10 Muharram. Apa fadilah puasa Asyura? Su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatan madiyah. Jangan sampai ketinggalan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Karena itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ada yang nanya sama saya, dosa kecil atau dosa besar? Benar kecil. Tahu dari mana dosa kecil? Allah kalau mau menghapus dosa kagak pakai syarat. Selagi kita niat taat sungguh-sungguh menjalankan sunnah Nabi ini, anjuran Nabi puasa Yaum Asyura, bukan cuma dosa kecil yang dihapus Allah, dosa besar juga dihilangkan oleh Allah. Cuma puasa 1 hari Pak, Bapak nggak usah puasa mutih 40 hari, nggak usah tirakat puasa 120 hari, nggak usah, cukup besok. Udah lewat ya? Belum kan? Puasa Asyura 1 hari aja dosa setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah. Kalau mau genapin puasa Tasu'a 9 Muharram dan 10 Muharram, berarti biar double tuh puasa 2 kali. Yang keempat, membantu orang lain terus baca terus dan seterusnya.